Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12, dengan tema rancangan Tuhan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Mazmur pasal 2 ini adalah mazmur mesianis dan menunjukkan kepada juru selamat kita di bawah pelambang kerajaan Daud, kerajaan Mesias yang dinubuatkan. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga adanya perlawanan terhadap kerajaan Mesias. Di sini pemazmur mengawali dengan dua pertanyaan retorik. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Dilanjutkan dengan raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Perlawanan datang dari pihak orang-orang yang menolak Tuhan. Perlawanan ini bersifat global karena melibatkan bangsa-bangsa, pembesar-pembesar, dan raja-raja dunia ini. Apa yang menyebabkan perlawanan ini? Yaitu kegagalan mereka untuk memahami kasih dan kebaikan Allah. Mereka menolak dan tidak percaya kepada Mesias atau Kristus. Mereka merasa bahwa kehadiran Mesias Kristus adalah ancaman bagi kedudukan mereka. Mereka merasa bahwa kehadiran Kristus sebagai belenggu yang mengikat mereka, sehingga mereka ingin melepaskan dan membuang dengan cara bersekutu untuk melawan Kristus. Lawan Allah merupakan kebodohan semata, karena Allah Maha Kuasa yang sanggup mengangkat dan menjatuhkan para pemimpin dunia. Oleh karena itu, terimalah Kristus sebagai Tuhan dalam hidupmu, karena kehadiran Tuhan membuat hidupmu damai dan tenang walaupun di tengah-tengah pergumulan hidup. Tuhan Yesus datang bukan untuk menciptakan kerusuhan, tetapi memberikan damai di hati manusia. Ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9 merupakan janji kemenangan dari Tuhan. Dia bersemayam di surga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka, maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Aku yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Nubuat ini sudah digenapi dan kehadiran Mesias dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan berdaulat penuh atas dunia dan isinya. Dengan tenang Tuhan melihat apa yang sedang dilakukan oleh manusia di bumi ini. Tuhan tidak terkejut dengan perlawanan yang dilakukan oleh manusia, karena Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Dialah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berdaulat penuh atas ciptaannya, dan tidak ada kuasa atau kekuatan apapun yang ada di dunia ini yang mampu menghalangi rencana Tuhan untuk penyelamatan umat manusia dari dosa dan hukuman yang kekal. Jelas janji kemenangan di ayat yang ke-8 sampai 9. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Janji kemenangan Mesias ini sudah digenapi dengan kemenangan Yesus mengalahkan maut dan neraka. Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Yesus menang, dan janji kemenangan diberikan kepada setiap orang yang percaya dan menerimanya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, terimalah, alamilah, dan hiduplah dalam kemenangan itu setiap hari. Yang ketiga ayat 10 sampai ayat 12 merupakan pilihan untuk menerima dan hidup dalam kemenangan dengan bertindak bijaksana. Bijaksana artinya bagaimana kita mengambil keputusan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kedua, menerima pengajaran, artinya menerima firman dan mau belajar dan diajar oleh firman Tuhan, sehingga hidup kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan kagum, artinya bahwa menjalani kehidupan kita setiap hari sebagai ibadah kepada Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, kita jadikan Dia
Tuhan dan Raja dalam kehidupan pribadi kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, maka kita akan mengalami ketenangan dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.